بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bagaimana Isra dan Mi'raj? Sebelum kita mengupas tuntas sejauh Isra dan Mi'raj, kita tahu dulu bagaimana Isra itu. Isra yakni dalam pengertian secara umumnya ialah perjalanan atau peringatan. Setiap kita Isra dan Mi'raj itu ada dua kata, Isra wal Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Setiap tanggal 20 Rajab. Di tanggal nasionalnya sudah masuk tanggal 28 ya. Masih ada 7. Isra dan Mi'raj ini ialah Isra perjalanan malam pada malam hari Isra. Sedangkan Mi'raj adalah kenaikan baginda Muhammad Rasulullah SAW dari kenaikan dari Masjid Aqsa ke langit ketujuh, yakni adalah Sidratul Muntaha. Nanti kita saksikan bagaimana kisah dan proses perjalanan tersebut. Jadi setelah kita mengetahui Isra dan Mi'raj tersebut, Isra adalah perjalanan pada malam harinya, sedangkan Mi'raj kenaikannya. Bagaimana perjalanan Isra tersebut dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis karena masjid itu adalah masjid yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana proses tersebut Isra? Setelah kita mengetahui Isra perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, perjalanan baginda Nabi. Setelah proses perjalanan barulah Mi'raj. Mi'raj itu adalah tangga dalam bahasa Arabnya itu. Mi'raj tangga dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama, kedua sampai hingga ketujuh, sampai bertemulah titiknya Sidratul Muntaha. Apa sih yang diperjalankan kisah baginda sampai mau ke Sidratul Muntaha? Ternyata yang diperjuangkan, yang kita lakukan 5 waktu dalam 24 jam ini. Inilah kisahnya. Kenapa kita sholat 24 jam hanya melaksanakan 5 waktu. Inilah kisahnya, perjuangannya. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni 50 kali. Setelah turun ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam. Suruh negosiasi terlalu banyak. Ibaratnya kalau misalkan 50 kali sholat, berarti bagaimana kita cari nafkah. Modelnya seperti itu. Ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam, mengingatkan Nabi Muhammad jumlah sholat itu terlalu banyak 50. Sehingga setelah sudah diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad naik lagi Sidratul Muntaha, laporan lagi. Setelah laporan lagi untuk negosiasi lagi, bagaimana negosiasi tersebut sehingga dipangkas dari 50 menjadi 5 waktu. Setelah itu Isra dan Mi'raj terjadi setelah 1 tahun
kesedihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesedihannya tersebut setelah 1 tahun mendapatkan Isra wal Mi'raj? Kenapa baginda Nabi sedih? Ada 2 kesedihannya. Yang pertama, beliau sedih karena kepergian pamannya. Siapa nama pamannya? Yakni Abu Thalib. Itulah pamannya. Meninggal, bukan pergi meninggalkan ini, wafat meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kesedihan baginda Nabi yakni karena meninggalnya istri tercinta, yakni Siti Khadijah. Nah, kedua tersebut kesedihannya. Setelah kesedihan itu barulah ada diwahyukan oleh Allah Isra wal Mi'raj. Nah, bumi sampai ke langit yang pertama, yakni ketemu Nabi Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Di langit yang kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Yang ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keempat, langit yang keempat yakni adalah Nabi Idris alaihi salam. Yang kelima adalah Nabi Harun alaihi salam. Yang keenam adalah Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh yakni adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dari proses tersebut setiap dari langit menuju langit berikutnya ketemu Nabi yang kita ketahui ialah 25 Nabi. Sedangkan hadis yakni adalah kepunyaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadis itu? Ada hadis itu adalah perkataan dan perbuatan Nabi. Bagaimana perkataan Nabi dan perbuatan Nabi, maka itulah menjadikan hadis yang harus dicontoh dan yang harus dilakukan kepada umat dari generasi sampai generasi sekarang. Itulah hadis. Jadi hadis itu penguat dari Al-Quran, hanya mencantumkan sholat. Nah, setelah sholat dicantumkan, maka hadis diperkuatkan bagaimana tata cara sholat tersebut. Bagaimana kias itu terjadi? Nah, kias terjadi setelah dikumpulkan ada Al-Quran, ada sunnahnya, ada hadisnya, orang-orangnya sudah dikumpulkan, lalu orang-orang yang berilmunya sudah ada, yaitu kias. Kias itu bagaimana kias? Percobaan atau percontohannya. Bagaimana dikaji dari sudut pandang masing-masing berbagai ilmu, berbagai ahli ilmu. Nah, itulah perkembangannya, sehingga tumbuhlah perkembangannya fikih kontemporer. Nah, dulu tidak ada zaman alat komunikasi, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada jual beli online, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada jual belinya tukar duit atau membeli hanya untuk duit. Dulu hanya tukar barang dari barang ke barang. Nah, itu prosesnya. Bagaimana kias itu dicontohkan dan dikaji dari segi ilmunya masing-masing, dari berbagai ilmu, maka lahirlah satu fatwa. Bagaimana fatwa itu? Jadi fatwa itu adalah haram dan tidaknya. Makanya ada dari Ormas MUI. Nah, itu hadirnya MUI untuk menjadikan satu dari kesatuan seluruh di Indonesia, dari berbagai belahan Indonesia, menjadikan satu dari berbagai perspektif ilmu, sehingga menjadikan satu keilmuan membahas dari hal untuk kemajuan zaman tersebut. Nah, makanya adanya di MUI itu mencetuskan adalah fatwa. Fatwa itu adalah undang-undang kalau dalam bernegaranya.
undang-undang dia haram atau tidak, maka itu nanti dikeluarkan oleh fatwa MUI berdasarkan perkumpulan ijma ulama dan kias. Rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah itu demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita obrolkan malam ini di pengajian majelis Hidayatul Fatimah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya kita semua bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.